Untuk di SNMPTN, itu gimana sih Kak cara kita menentukan kayaknya aku bisa mampu deh masuk ke PTN ini dan jurusan ini gitu. Hai semuanya, welcome back to my video. Selamat datang kembali di YouTube channel aku, Sri Intan Agusmai. Nah, di video kali ini aku kembali ingin sharing ke teman-teman semuanya, dan video ini khusus bagi teman-teman yang belum masuk ke kuliah, ke dunia perkuliahan, karena aku bakal membagikan 3 tips memilih jurusan di SNMPTN dan SBMPTN tahun 2021. Kenapa aku bikin video ini? Karena aku rasa penting bagi kalian untuk memilih jurusan yang tepat, yang cocok bagi kalian, supaya kalian nantinya bisa menjalani kehidupan perkuliahan yang baik, tidak salah jurusan dan senang menjalaninya, tidak berat gitu. Nah, jadi sebelum itu aku juga punya hadiah spesial bagi kalian yang udah nonton video ini, karena aku bakal ngadain giveaway. Giveaway ini sedikit berbeda daripada giveaway lainnya, karena kalian semuanya yang udah mengikuti giveaway bisa mendapatkan giveaway-nya. Karena yang bakal aku giveaway-kan kali ini itu adalah rangkuman catatan aku seluruh materi, yaitu di pelajaran biologi, fisika, matematika, dan kimia, yang aku gunakan sebagai persiapan aku waktu ikut SBMPTN. Jadi bagi kalian yang udah nonton video perjuangan aku masuk FK, itu aku ada menjelaskan buku catatanku seperti ini. Nah, ini lengkap banget ya. Ini udah ada seluruh-luruhnya lah ya catatan aku, dan nanti aku bakal jadikan ke file PDF gitu, dan bakal aku share ke kalian yang udah mengikuti giveaway-nya dan mengikuti rules-nya secara tepat. Nanti bakal aku kasih tahu di akhir video rules-nya apa, jadi tonton terus videonya sampai habis. Nah, sebelum kita masuk ke tips memilih jurusan, aku bakal sharing dulu mengenai jalur masuk ke perguruan tinggi negeri. Itu ada 2 jalur masuk besar yang pasti semuanya itu akan melewatinya, yaitu yang pertama adalah SNMPTN dan yang kedua adalah SBMPTN. Kita bahas dulu yang SNMPTN. Bagi kalian yang belum tahu apa itu SNMPTN, itu adalah singkatan dari Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri, yang mana ini merupakan seleksi masuk ke perguruan tinggi negeri berdasarkan nilai lapor rata-rata dari semester 1 sampai semester 5. Nah, di tahun 2021 ini, berdasarkan yang aku baca di web LTMPT atau Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi, itu kalian bisa memilih 2 pilihan, yaitu kalian bisa memilih 2 program studi di 2 universitas yang berbeda. Tapi syaratnya salah satu universitasnya harus berada di provinsi kalian berasal. Contohnya, kalian misalnya berasal dari Provinsi Riau, maka kalian bisa memilih kedokterannya itu di Universitas Riau, kemudian kalian bisa juga memilih kedokteran di Universitas Lampung, yaitu di luar Provinsi Riau. Atau kalian bisa memilih kedokteran di Universitas Riau, kemudian kalian pilih lagi akuntansi di Universitas Indonesia, bisa. Kemudian, kalian jika hanya ingin memilih 1 program studi saja, itu kalian bebas memilih universitas yang mana. Misalnya kalian berasal dari Riau, kalian hanya memilih 1 program studi. Kalian bisa hanya memilih Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia saja. Dan kalian juga bisa memilih Fakultas Kedokteran di Universitas Riau saja. Terserah kalian, pokoknya kalau kalian memilih 1 program studi, kalian bebas universitasnya yang mana. Tapi kalau kalian memilih 2 program studi, maka salah satu universitasnya harus berada di provinsi kalian berasal. Nah, itu mengenai SNMPTN. Selanjutnya adalah SBMPTN. SBMPTN itu adalah singkatan dari Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri, yang mana ini dinilai berdasarkan skor UTBK kalian, yaitu dari skor tes kalian. Untuk SBMPTN itu sama, kalian bisa memilih 2 program studi di 2 PTN yang berbeda, ataupun kalian ingin memilih 2 program studi di 1 PTN yang sama, itu bebas. Dan bedanya dengan SNMPTN, di SBMPTN kalian tidak terikat harus memilih PTN yang berada di provinsi kalian. Tidak. Jadi kalian bebas ingin mengambil dua-duanya itu di luar provinsi kalian berada, itu boleh. Misalnya kalian ingin mengambil pilihan pertama itu adalah
FKUI gitu ya, Kedokteran Universitas Indonesia. Pilihan keduanya kalian ingin mengambil FKUN 4, Kedokteran Universitas Padjadjaran, padahal kalian berasal dari Riau. Nggak apa-apa, jadi nggak mesti kalian mengambil PTN yang ada di provinsi kalian. Jika itu SBMPTN ya, beda dengan SNMPTN. Dan kalian juga bisa mengambil 2 program studi di satu universitas yang sama. Misalnya, kalian mengambil pilihan pertamanya Kedokteran Universitas Riau, pilihan keduanya kalian ambil Biologi Universitas Riau, bisa. Nah, jadi itu dia mengenai SBMPTN. Dan jika kalian sudah diterima di jalur SNMPTN, misalnya kalian nih tadi mengambil di SNMPTN itu kedokteran Unri ya kan, kalian sudah lulus, maka kalian tidak diperbolehkan lagi mengikuti UTBK untuk mengikuti SBMPTN, maka nggak bisa. Jadi kalian tetap berada pada pilihan di SNMPTN kalian. Maka dari itu kalian harus pilih jurusan dan PTN yang tepat sebelum memilih dan sebelum memutuskan. Karena ya apapun yang kalian putuskan itu yang bakal kalian jalankan ke depannya selama berkuliah. Maka dari itu aku bakal sharing gimana caranya memilih jurusan yang tepat. Di sini ada 3 tips. Yang pertama itu yang perlu kalian ketahui, yaitu kalian pilihlah jurusan yang sesuai dengan passion kalian atau sesuai dengan kemampuan kalian. Kak, sampai sekarang aku gak tahu nih passion aku apa, kemampuan aku apa, aku masih bingung milih jurusan. Ya udah, kalian pilih aja jurusan yang kalian senangi, yang kalian sukai, jangan yang kalian benci. Misalnya nih kalian itu suka matematika, ya udah kalian nggak tahu nih kalian itu mampu atau enggak ya, tapi kalian senang nih, kalian suka emang sama MTK, ya udah masuk ke MTK. Kemudian kalian senang nih menggambar, masuk ke jurusan desain. Itu kalau seandainya kalian belum tahu nih kemampuan yang menonjol dari diri kalian itu apa, passion kalian itu apa, maka pilihlah jurusan yang kalian sukai. Tapi jika kalian sudah tahu passion kalian di mana, kemampuan kalian apa yang menonjol, maka pilihlah jurusan sesuai dengan passion kalian itu, maka akan bagus banget gitu. Tapi kalau nggak ada passion, belum tahu passion, maka pilih yang kalian sukai. Dan yang terpenting dalam memilih jurusan ini, jangan pernah ikut kawan, jangan pernah ikut paksaan orang tua, jangan pernah ikut tren, jangan pernah ikuti gengsi. Kenapa? Yang bakal menjalankan kuliah itu ke depannya adalah kalian. Kalian yang bakal belajar di sana, kalian yang bakal mempelajari hal-hal yang berada di jurusan itu. Jadi jangan sampai kalian awalnya mengikuti orang, pada saat menjalaninya kalian terbebani dan kalian stres, nanti ujungnya hasilnya nggak baik. Jadi lebih baik kalian memang pilih berdasarkan passion dan kesukaan kalian. Karena kalau seandainya kalian itu ngikutin tren gitu ya, pas ngejalaninnya ternyata kalian nggak mampu di sana, kalian nggak suka, kalian nggak senang, kalian nggak bisa pokoknya ngejalanin jurusan itu, maka nanti akan nggak baik hasilnya. Bisa-bisa kalian nggak mau ikut kuliahnya, atau kalian berhenti di tengah jalan, atau kayak mana, itu kan nggak baik ya. Jadi lebih baik kalian ngejalani hidup kalian sesuai dengan pilihan kalian yang benar-benar udah kalian pikirkan. Jangan ngikutin orang gitu. Yang kedua adalah supaya kalian lebih aman, itu kalian bisa pilih 2 jurusan dengan jumlah peminat yang berbeda. Tadi kan di SNMPTN dan di SBMPTN kan kalian bisa milih 2 prodi kan, atau 2 program studi kan. Maka kalian bisa pilih 2 program studi dengan jumlah peminat yang berbeda supaya lebih aman. Gimana Kak maksudnya gitu? Jadi misalnya nih di pilihan pertama itu kalian memang minat nih di kedokteran. Itu kan jumlah peminatnya sangat banyak gitu ya di kedokteran. Itu bolehlah kalian letak di pilihan pertama, kalian emang minat, pengen banget masuk kedokteran. Pilihan kedua nih, ini supaya lebih aman ya teman-teman ya. Pilihan kedua, kalian pilih jurusan yang kalian juga sukai gitu, tapi jumlah peminatnya lebih dikit dibandingkan dengan yang pertama tadi. Misalnya kalian ambil biologi gitu, itu kan lebih dikit peminatnya dibandingkan dengan kedokteran tadi kan. Nah, jadi itu kalau seandainya kalian ingin lebih aman, pilihlah jurusan dengan jumlah peminat yang berbeda. Jadi pilihan pertama itu yang peminatnya banyak tapi memang benar-benar kalian pengen banget, boleh. Di pilihan kedua itu pilihlah yang
kalian juga pengen tapi jumlah peminatnya lebih dikit dibandingkan dengan pilihan pertama. Tapi jika kalian memang benar-benar inginnya itu cuman satu program studi kedokteran, Kak, aku tuh nggak mau masuk yang lain selain kedokteran, aku tuh kayaknya nggak mau kuliah kalau seandainya nggak kedokteran, ya udah kalian pilih aja pilihan pertamanya itu kedokteran, pilihan keduanya itu kedokteran. Gimana kelanjutannya? Kita masuk ke tips yang ketiga. Kalian pilih 2 perguruan tinggi negeri dengan jumlah peminat yang berbeda. Karena misalnya nih, di pilihan pertama kalian pilihnya adalah Universitas Indonesia misalnya. Itu kan peminatnya sangat banyak, apalagi kedokterannya. Kemudian pilihan 2-nya nih, kalian tadi nih emang ngotot pengen kedokteran juga ya kan, jurusannya udah sama nih, kedokteran pilihan pertama, pilihan kedua. Maka pilihan kedua kalian pilihlah PTN yang lebih dikit peminatnya dibandingkan dengan FKUI. Misalnya kedokteran Unila di Lampung gitu kan, itu kan peminatnya lebih dikit dibandingkan dengan UI. Nah, itu supaya peluang kalian itu besar untuk masuk ke jurusan kedokteran tadi. Emang kalian pengennya jurusan itu kan gitu, supaya kalian peluangnya lebih tinggi gitu untuk bisa lolos ke PTN. Atau misalnya kalian memang ingin di 2 prodi yang berbeda mengambilnya seperti yang aku bilang tadi, dengan jumlah peminat yang berbeda, kemudian kalian ambilnya juga 2 PTN dengan jumlah peminat yang berbeda, maka itu peluangnya juga akan lebih besar. Dan juga ada beberapa tips lagi, itu kan tadi udah 3 yang utama ya, ini aku tambahin dikit untuk di SNMPTN. Itu gimana sih Kak cara kita menentukan kayaknya aku bisa mampu deh masuk ke PTN ini dan jurusan ini gitu. Kalian yang pertama, kalian lihat dulu rata-rata rapor kalian dari semester 1 sampai semester 5. Kemudian kalian tanya sama senior kalian, alumni dari SMA kalian yang lulus di jurusan tersebut, di PTN tersebut, kalian tanya rata-ratanya berapa Kak. Kemudian kalian bandingkanlah dengan rata-rata kalian. Kemudian yang kedua, kalian lihat bagaimana persaingan di SMA kalian. Misalnya nih, kalian ingin masuk ke Fakultas Kedokteran Universitas Riau lewat jalur SNMPTN. Kalian rata-ratain nilai lapor kalian misalnya 92. Kemudian kalian lihat siapa aja sih dari SMA kalian yang mau masuk ke FK Undri lewat jalur SNMPTN ini, lewat jalur lapor ini. Ketika kalian sudah tahu, biasanya itu dari BK itu ada di ranking ya, dikumpulkan nih siapa aja nih yang mau masuk ke FK Undri, dikumpulkan kemudian nanti di ranking. Atau jika nggak ada BK-nya buat rankingan kayak gitu, kalian ranking sendiri. Kalian lihat kalian itu di posisi keberapa. Misalnya dengan nilai kalian yang 92, kalian berada di posisi pertama di rankingan SMA kalian yang mau masuk ke FK Undri tersebut, maka peluang kalian akan sangat besar dibandingkan dengan teman-teman kalian ya. Ini baru seleksi di dalam SMA ini. Jadi kalau bisa kalian berada di posisi pertama, karena biasanya SNMPTN itu ngambil satu dari tiap sekolah gitu ya, biasanya gitu. Tapi balik lagi ke penilaian-penilaian yang lainnya. Tapi biasanya kayak gitu. Dari zamanku dulu SNMPTN dari SMA aku diambil 1 gitu, PBUD diambil 1 gitu. Pokoknya nggak pakai jalur lapor itu diambil 1. Kemudian setelah kalian udah lihat nih nilai kalian, udah lihat rankingan kalian di SMA berapa, kemudian kalian udah lihat juga nilai senior-senior kalian yang lulus berapa, kalian bandingkan. Nah, itu kan udah tercipta lah ya, kalian bisa ngukur sendiri kayaknya pantas nggak ya aku masuk ke jurusan itu di universitas itu. Kalian yang bisa ngukur sendiri dan kalian yang bisa nilai sendiri kan. Kemudian yang ketiga, kalian lihat juga seberapa banyak sih alumni dari SMA kalian yang lulus di fakultas tersebut, di universitas tersebut. Misalnya nih, kalian berasal dari SMA 1 Pekanbaru. Kalian lihat sekarang kan tahun 2021 ya, berarti kalian lihat di tahun 2020 kemarin yang lulus SNMPTN itu, atau yang lulus SBMPTN, atau yang lulus PBUD, pokoknya yang lulus masuk ke FK Undri ada berapa orang sih ya senior kita gitu. Misalnya ada 12 orang gitu ya, kan rame ya, berarti kan peluang kalian juga akan besar gitu loh untuk masuk ke FK Undri. Nah, itu perlu diperhatikan. Jadi selain nilai kalian yang kalian perhatikan, kalian juga harus perhatikan bagaimana
nilai dari sekolah kalian nih di mata kampus gitu kan. Seberapa banyak sih alumni dari sekolah kalian masuk ke kampus tersebut gitu. Nah, mungkin itu sih yang paling mendasar yang harus kalian lihat dan kalian perhatikan. Jadi kalau aku bisa simpulkan, bagaimana cara kita memilih jurusan yang tepat? Yang pertama, pilihlah jurusan yang kalian sukai atau yang kalian benar-benar mampu di sana dan itu memang passion kalian. Jangan ikutin orang, jangan ikutin paksaan siapa-siapapun. Yang kedua, kalian pilihlah 2 program studi dengan jumlah peminat yang berbeda. Dan yang ketiga, kalian pilihlah perguruan tinggi negeri dengan jumlah peminat yang berbeda. Dan selanjutnya, kalian perhatikan nilai kalian, kemudian kalian lihat bagaimana perankingan diri kalian di persaingan di sekolah kalian. Kemudian kalian lihat seberapa banyak sih alumni kalian yang masuk ke jurusan tersebut di universitas tersebut. Karena jika kalian sudah berada di posisi yang aman, maka peluang kalian juga akan lebih besar masuk ke fakultas tersebut. Kak, aku rankingan aku masih kayaknya nggak nomor 1 lah kak aku di SMA. Kemudian kayaknya alumniku juga nggak banyak-banyak kali lah kak yang masuk ke kampus tersebut dan ke kampus tersebut. Jangan khawatir. Tadi untuk 3 tips tambahan kan aku jelasinnya untuk yang nilai ya, SNMPTN. Kalian masih punya jalur lain kok. Masih ada SBMPTN yang mana kalian bisa belajar ya. Kalian bisa belajar, berjuang di SBMPTN jika nilai kalian itu masih pas-pasan di SNMPTN. Kemudian masih ada jalur mandiri juga. Jadi nggak perlu khawatir jika kalian kemarin SMA nilainya belum terlalu baik, maka kalian bisa berjuang. Sekarang masih ada waktu untuk berjuang di SBMPTN ataupun di jalur mandiri lainnya dengan rajin belajar sekarang. Oleh karena itu, aku bakal tepati janjiku yang pertama tadi. Aku bakal ngadain giveaway untuk kalian. Ini adalah rangkuman catatan pelajaran materi aku ketika aku mempersiapkan diri mengikuti SBMPTN dulu. Yang mana insya Allah catatanku ini ya mungkin tulisannya kurang terlalu rapi lah, nggak rapi-rapi banget karena aku anaknya nggak rapi-rapi banget nulisnya, tapi insya Allah lengkap. Dan di sana tuh ada kumpulan materinya. Ini aku liatin aja. Ini dia, aduh kebalik. Ini dia. Pasti kalian yang udah ngikutin aku dari awal tahu buku ini ya. Nah, ini tuh apalagi MTK-nya itu insya Allah lengkap karena aku emang suka banget MTK sih ya anaknya. Nah, jadi isinya kayak gini. Jadi ada rumus-rumus cepat juga. Kemudian ada contoh soalnya juga aku kerjain sendiri. Kemudian ada gambar-gambarnya juga. Pokoknya rumus-rumusnya di sini insya Allah lengkap. Di sini tuh ada matematika. Matematika banyak banget nih aku tulis. Ini tebal banget bukunya. Kemudian ada fisika. Kemudian ada kimia. Sama juga ada biologi. Jadi ini adalah buku sakti, aku bilang buku saktiku. Jadi ini yang ku kuasai ketika aku ingin mengikuti SBM dulu. Jadi aku bakal bikin buku ini menjadi PDF dan aku bakal share ke kalian yang telah mengikuti rules giveaway-nya. Rules-nya itu gampang banget ya, jadi supaya semuanya juga bisa mendapatkan filenya gitu. Jadi supaya ada sedikit usaha lah gitu ya, dan juga membantu support channel ini. Jadi rulesnya gampang banget. Itu yang pertama, kalian subscribe YouTube channelku ini. Tinggal subscribe, kemudian kalian screenshot, lalu kalian share video ini ke 2 grup kalian. Grup lain mau grup WhatsApp itu bebas. Kemudian kalian screenshot. Dan yang ketiga, kalian follow Instagram aku @intanagusmai. Kemudian kalian komen di postingan aku yang giveaway. Di sana tag 5 teman kalian. Kemudian kalian screenshot juga kalau kalian sudah memfollow dan sudah mengkomen dan sudah nge-tag teman kalian. Kemudian kirimkan semua screenshot tadi ke emailku rizkyagusmai.work@gmail.com. Nanti aku bakal tuliskan juga rulesnya di description box. Jadi itu dulu videonya. Semoga giveaway-nya juga bermanfaat untuk kalian. Dan selamat belajar. Semoga sukses masuk ke PTN dan jurusan yang kalian inginkan. Bye bye. Thank you for watching. Sampai jumpa di video selanjutnya.